Hai teman-teman, sudahkah Anda mengetahui game Curse of Eros? Jika belum, mari saya perkenalkan. Curse of Eros adalah sebuah game bergenre RPG dan MMORPG yang mana kamu bisa memainkan karakter kamu secara online dengan pemain lain dari seluruh dunia. Seperti halnya dengan game MMORPG lainnya, yang mana terdapat sistem ekonomi dan player versus player. Curse of Eros menawarkan konsep tersebut, namun dalam versi ringan. Ukuran file awalnya di Play Store hanya sekitar 3 MB dan dengan file tambahan seperti video yang totalnya mencapai 40 MB setelah instalasi. Grafiknya pun 8 bit seperti game-game yang menerapkan pixel, sama halnya seperti Terraria dan Minecraft, sehingga memiliki ukuran file yang kecil. Karena game ini masih dalam tahap pengembangan dan beta testing, maka belum banyak yang bisa kita harapkan dari game ini. Namun, yang sejauh ini saya mainkan sudah lumayan untuk dimainkan sebagai game RPG. Kamu bisa menambang, menebang kayu, membunuh monster, berkomunikasi dengan player lain, menyelesaikan misi dan mendapatkan uang, atau bisa saja memelihara hewan peliharaan. Sejauh ini, seperti itulah permainan dan gameplay yang ada di Curse of Eros. Tertarik? Mari lihat saya memainkannya. Tampilan layar awal atau di menu, kita bisa melihat tombol play di tengah layar. Dan tombol yang ada di bawahnya adalah tombol untuk memilih server mana yang ingin kita mainkan. Ada beragam server, paling banyak berasal dari US atau Amerika Serikat. Ada juga server EU, Eropa, dan UK, Britania Raya atau Inggris. Di pojok sebelah kiri bawah layar, kita bisa melihat 4 tombol. Tombol tersebut terhubung ke media sosial dan website seperti Wikia, Discord, dan ada juga Reddit. Langsung saja kita pencet tombol play. Setelah memencet tombol play, kita akan dihadapkan dengan akun email kita. Jadi, di sini kita bermain menggunakan email kita sebagai identitas kita dan agar akun kita terregistrasi. Beli akun email yang mau Anda pakai untuk bermain game Curse of Eros. Lalu kita akan masuk ke server dan world di mana dunia kita memainkan game ini. Background musiknya akan langsung berubah. Oh iya, sekedar info. Jika di game ini, backsoundnya akan berubah-ubah sesuai bioma dan tempat di mana kita berada. Misalnya saat sedang di hutan, backsoundnya akan berbeda dengan yang ada di padang salju, dan begitu pula saat kita di dungeon atau penjara bawah tanah. Setiap tempat punya lagu khas yang membedakannya di dalam game dan gameplaynya. Setelah masuk ke dalam game, kita akan dihadapkan dengan dunia virtual di game Curse of Eros. Sebenarnya, apa sih tujuan awal kita bermain game ini? Bagaimana supaya kita menang? Apa goal yang harus kita capai? Ya, namanya game RPG atau roleplay dan bermain peran. Berarti kita bebas mau hidup seperti apa di sini. Kalau Anda ingin menjadi pemburu monster, silahkan. Jika Anda ingin menjadi pedagang sukses dengan menjual item-item langka, juga bisa. Atau Anda ingin menjadi warrior dan pendekar hebat yang berhasil mengalahkan musuh dalam mode PvP atau player versus player, juga boleh. Ada banyak kegiatan yang bisa kamu lakukan di COA. Mari saya jelaskan satu persatu. Menjadi pemburu monster dan membunuh monster sebanyak-banyaknya. Bisa dibilang ini adalah tujuan awal kamu bermain Curse of Eros. Karena saat kamu masih awal-awal, maka kamu hanya akan bisa mengalahkan monster-monster dengan level rendah, dengan peralatan level rendah yang terbatas, dan HP-mu tidak terlalu banyak, atau health point. Kamu sebaiknya membunuh monster kelawar atau bed yang ada di sebelah kanan guild. Mereka adalah monster terlemah dengan HP dan stat attack paling kecil di game ini, hanya level 1 lagi. Saat kamu membunuh monster, kamu bisa mendapatkan item drop atau barang berharga saat monster tersebut mati. Namun, dengan persentase sekian persen. Artinya, tidak semua monster yang kamu bunuh akan mendrop item, hanya beberapa. Namun, yang pastinya, setiap monster yang kamu bunuh akan dihargai beberapa koin emas. Dan jika kamu mengambil misi dari quest di guild, kamu akan mendapat uang tambahan atau bonus dari misi yang kamu ambil dan telah kamu selesaikan. Biasanya, misinya berupa banyak target monster yang harus kamu bunuh. Misalnya jika kamu membunuh 30 spider, kamu akan mendapat bonus sebesar 500 koin emas.
Oh iya, sambil kamu membunuh monster, kamu juga akan mendapat expert atau poin agar kamu bisa naik level menuju level selanjutnya. Saat kamu naik level, kamu dapat mengupgrade skill kamu yang ada di tombol pojok kiri atas. Di sana ada 4 poin skill utama yang dapat kamu upgrade, yakni A. Strength atau kekuatan, artinya berapa banyak attack point yang kamu berikan saat memukul monster. B. Accuracy atau akurasi, artinya persentase pukulan kamu yang berhasil mengenai monster atau musuh. Ini juga mempengaruhi persentase critical damage. Health point, artinya berapa banyak isi darah atau poin yang kamu pakai agar tetap dapat hidup. Jika poin ini habis, maka kamu akan mati, lalu spawn lagi. Defense atau pertahanan, artinya seberapa besar pertahananmu. Saat ada monster yang menyerangmu, maka damage yang kamu terima akan lebih kecil. Semua poin ini harus Anda manfaatkan dan pertimbangkan, karena poin untuk upgrade-nya terbatas. Hanya 2 poin setiap kali naik level. Maka kamu memprioritaskan kebutuhan terlebih dahulu jika levelmu masih rendah. Poin manakah yang seharusnya lebih kalian utamakan? Kalau aku sendiri lebih memprioritaskan accuracy dibanding yang lain. Karena apa? Logikanya begini, sekuat apapun kamu, kalau pukulan kamu sering miss atau meleset kan sama aja, 0 damage ke monsternya. Namun kalau kamu sering kena, walaupun kekuatannya nggak seberapa, kan monsternya cepat mati. Akurasi nomor pertama. Yang kedua, Anda bisa upgrade kekuatan atau strength supaya attack pointmu ke monster lebih banyak dan lebih cepat mati monsternya. Yang ketiga, Anda bisa upgrade health point supaya nyawanya tebal dan gak gampang mati. Tapi sejauh pengamatanku sih, seiring kamu naik level, otomatis health pointku akan bertambah juga. Dan yang terakhir adalah defense. Namun sepertinya saya kurang sarankan untuk di-upgrade karena kita sudah mendapatkan defense yang cukup dari baju dan rompi kita. Kalau sudah level tinggi, mungkin baru kepake karena kita nanti player versus player melawan player lainnya, tidak melawan monster lagi. 2. Menjadi penambang atau miner dan menambang mineral. Menambang iron ore, copper ore, dan diamond. Sepertinya Anda jadi teringat game Minecraft. Iya, Curse of Eros memang mengizinkan playernya untuk menambang mineral di alam bebas. Ada juga beberapa yang di gua dan di bawah tanah seperti dungeon. Menambang memang menjanjikan uang yang cukup banyak. Setelah Anda mendapatkan biji mineral, entah itu besi atau tembaga, Anda harus meleburnya dulu di smelter, atau sering juga disebut blacksmith yang ada di guild, menjadi logam batangan. Baru Anda bisa mengcrafting pedang dan peralatan lainnya dengan logam batang tersebut. Atau mungkin saja Anda ingin menjualnya kepada orang lain atau kepada NPC trader di markas. Namun yang harus digarisbawahi di sini adalah tidak semua mineral yang bisa lu tambang karena terdapat tingkatan levelnya. Misalnya saja besi di level 10 dan level yang ada di sini bukanlah level diri kita, melainkan level skill yang berbeda dengan skill yang ada di pojok kiri atas layar. 3. Menjadi penebang kayu atau woodcutter dan pengrajin jimat. Ada banyak jenis pohon yang tersebar di dunia Curse of Eros, mulai dari pohon pinus, pohon apel, pohon oak, dan lain sebagainya. Kamu diberi kebebasan untuk memanfaatkan semua sumber daya alam tersebut. Kayu yang telah Anda tebang tadi dapat digunakan untuk mengcrafting dan membuat kerajinan lainnya berupa jimat atau semacam medali yang memiliki efek pasif seperti menambah kekuatan atau menambah nyawa. Anda dapat membuat peralatan tersebut di blacksmith. 4. Menjadi petarung dan membunuh player lain di arena PvP. Sepertinya pekerjaan yang satu ini yang paling barbar di antara yang lainnya. Memiliki resiko cukup tinggi karena nyawa karakter kita juga dipertaruhkan. Saat melakukan PvP di arena tertentu yang diberikan game, Anda diberikan kebebasan sebebas apapun untuk memberi damage dan membunuh player lainnya. Yang berarti, player lain juga tidak akan segan untuk membunuh Anda. Jika kau mati, maka Anda berisiko kehilangan beberapa persen koin emas. Dan yang paling parah, semua item yang ada di inventorymu pada saat karakter mati bisa hilang. Yang pada akhirnya, hanya player dengan level dan skill yang tinggi yang bisa dengan leluasa membunuh player yang berada di bawahnya. Namun, ada beberapa aturan jika perbedaan level yang terlalu tinggi juga membuat kamu tidak dapat menyerang player lain. Misalnya, player level 100 memukul player level 1, maka si player level 1 tidak akan menerima damage. Namun, pekerjaan itu semua tentunya tidak dapat kita lakukan tanpa adanya perkakas
dan peralatan yang mendukung pekerjaan tersebut. Seperti halnya dengan Minecraft, menambang memerlukan beliung, menebang pohon memerlukan kapak, dan membunuh monster memerlukan pedang. Di mana kita dapat mendapatkannya? Di awal-awal permainan lagi, saat kita masih level rendah, kita bisa mendapatkannya di merchant atau pedagang yang merupakan NPC di dekat guild. Karakter ini menjual banyak peralatan, mulai dari palu untuk menempa pedang, beliung hingga kapak yang nantinya sangat kita perlukan. Sebenarnya kita masih bisa crafting peralatan di Banksmith, namun jika kalian malas mencari material dan levelnya masih rendah, maka membeli menggunakan koin emas adalah pilihan terbaik. 3. Map dan tempat-tempat yang ada di game. Ada berbagai macam bioma di sini, mulai dari padang rumput, hutan, gua, padang salju, danau, dan tentunya padang pasir. Namun, untuk daerah gurun, untuk saat ini petanya belum terbuka dan masih dalam tahap pengerjaan, sehingga tidak bisa dieksplor. Di setiap bioma akan ditemui beragam monster yang berbeda-beda pula sesuai wilayahnya. Oh iya, monster-monster ini tidak akan ada habisnya walaupun dibantai setiap hari, karena mereka akan terus spawn dan bermunculan. Kalau bangunan yang ada di map COE, ada dermaga dan pelabuhan kapal yang terletak di selatan atau bagian bawah peta. Namun sepertinya bangunan ini belum ada gunanya. Mungkin developer nanti akan update selanjutnya untuk kegunaannya. Ada guild atau markas kita terletak di tengah atau awal mula kita spawn. Ada juga papan mining quest, bank dan tempat penyimpanan seperti chest di Minecraft. Peti ini sistemnya bisa kita pakai bersama-sama oleh player lain. Namun, walaupun dipakai secara bersama-sama, item kita tidak akan bisa diakses oleh player lain. Mereka hanya akan bisa melihat itemnya sendiri. Toko hewan peliharaan atau pet merchant. Di sini kamu dapat membeli hewan peliharaan yang kamu sukai. Nantinya, hewan tersebut akan mengikuti ke manapun kita pergi. Ada juga gua dan dungeon yang tersebar di hutan yang cara mengaksesnya berupa terowongan, dan Anda harus mencapai level tertentu agar bisa memasukinya. Sekian, itulah ulasan saya mengenai game Curse of Eros yang masih dalam tahap beta. Saya harap kedepannya kepada tim developer Bitget agar menambahkan lebih banyak fitur yang esensial kepada game ini, seperti berternak hewan, berkebun dan bercocok tanam, memancing, atau mungkin juga dilengkapi fitur tempat tinggal seperti rumah atau apartemen. Bagi yang ingin memainkannya, silakan download sekarang di Play Store atau App Store mumpung masih belum banyak yang main. Saya perhatikan pun sudah banyak juga orang Indonesia yang memainkan game ini, jadi tidak ada salahnya untuk mencoba. Sekian, itulah isi ulasan saya mengenai game Curse of Eros yang masih dalam tahap beta ini. Dan jangan lupa share video ini dan subscribe channel saya, and see you in the next video.